Selamat siang, Asis AINT 2. Di pertemuan kali ini kembali lagi dalam budaya keselamatan, keamanan dan pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Di sini saya akan langsung share screen aja. Saya sudah bikin di Google Classroom. Ya, materinya silakan dibaca. Saya akan menjelaskannya secara ringkas saja. Di budaya keselamatan ini salah satu materi yang dijabarkan di silabus dalam ya AIMO 701 tentang pilihan AINT2 ini adalah tentang senior officer ya, manajemen level itu adalah tentang garis muat ya, garis muat yang dimana bisa dikatakan international load line atau secara kasarnya kita bisa biasa mendengar dengan plain somak ya, plain somak. Oke, garis muat itu atau print somak di deck itu, garis deck itu ya, jarak vertikal yang diukur dari tengah kapal, dari sisi atas garis geladak, lambung timbul ke arah bawah sehingga sisi atau garis muat. Ya, ini mungkin sudah biasa Bapak-bapak lihat di kapal klip somak yang dimana mungkin secara garis besarnya Bapak mengenal dengan istilah tropical dan juga summer load line zone ya. Di Indonesia sendiri termasuk tropical zone ya. Untuk naik ke atas lagi di lintang 10 derajat itu ya, itu masuk ke summer line zone ya, summer load line zone ya. Untuk naik ke atas lagi bisa dikatakan yaitu winter ya, dan naik lagi di atasnya adalah winter North Atlantic ya. Di Plimsomak ini tersendiri ya, di Plimsomak sendiri terdapat yaitu kelas ya, kelas yang dimana ditandain ya, contohnya KI ini adalah biro kelasnya ya, BKIK atau LRK atau ABSK itu semua ditandai di Plimsomak ini ya, tergantung kelasnya. Jadi kelas lah yang nge-approval ini semuanya ya, yang approval semuanya sehingga muncullah yang namanya international load line di atas kapal. Oke. Oke, persyaratannya ya, persyaratan garis muat tersebut ya, maka diadakanlah pengecekan yaitu pintu-pintu, ambang palka, ya, ruang permesinan, ruang ambang geladak, ventilator, pipa udara, saluran buang, ya, bangunan atas, bagasi, lengkung, semuanya di sini dicek, ya. Kalau sudah approval kelas, ya, maka diterbitkanlah yang namanya international load line, ya. Dan pengukuran kapal itu sendiri menentukan bahwa batas ambang muatnya di summer load line, di winter load line, di tropical load line sendiri, ya, itu berdasarkan perhitungan claim somak yang di approve oleh kelas tersebut, Bapak-bapak semuanya. Oke. Saya mau nanya, kalau Indonesia tadi yang saya jelaskan, Indonesia berada di daerah mana? Pak Andri ini, Pak Andri Mulyadi lagi makan soalnya kan, enak sekali kayaknya. Pak Andri, Indonesia di batas daerah mana? Kita berada? Indonesia berada di daerah mana? Indonesia sendiri. Wah, ini nggak nyimak kan? Tadi padahal sudah saya kasih tahu. Coba Pak Alvin. Pak Alvin, coba dikasih tahu Pak Alvin tadi. Indonesia berada di batas? Tropical, Cap. Nah, itu Pak Andri. Tropical, Cap. Tropical. Di Indonesia berada di daerah tropical zone, ya, tropical zone. Di lintang 10 derajat ya ke atas itu di summer load line zone ya, dengan batas ada tanggalnya. Tadi tanggal sekian ke tanggal sekian, dari tanggal sekian ke tanggal sekian ada. Jadi dua, di lintang 10 derajat itu bisa juga masuk daerah tropikal dengan batas waktu tertentu. Ya, oke. Untuk kapal-kapal jenisnya berbeda film somaknya. Ada yang film somaknya itu maksimal hingga 98%. Itu contohnya di tanker. Di tanker mungkin Bapak muat itu masing-masing sampai dengan 98%. Artinya batasnya itu mencapai
di daerah Indonesia sendiri tropikal berarti dia muat 98% ya. Batas maksimal muat suatu muatan itu berada di tropikal. Di bawahnya itu adalah summer, di bawahnya itu adalah winter, dan di bawahnya itu lagi winter not Arctic ya Bapak-bapak ya. Jadi batasan pertama itu adalah tropikal, paling muat, paling banyak muat. Artinya muatan itu bisa maksimal. Di bawahnya itu adalah summer, dan di bawah summer ada winter, dan di bawah winter adalah winter not Atlantic. Itu urutannya. Oke, Bapak-bapak. Oke, International Lot Line itu muncul pertama kali tahun 1966 ya. 1966. Persyaratannya ya, untuk mencapai persyaratan internasional line ada yang pertama, bangunan kapal harus cukup kuat untuk mengapung pada garis-garis yang ditentukan, yaitu di plin somak tersebut. Yang kedua, kapal harus tetap dapat stabil dalam berbagai kondisi muatan. Nih, Bapak di sini siapa yang jadi molim 1 ataupun yang sudah pernah menjadi master di atas kapal? Siapa? Pak Chandra Saputra, pernahkah? Pak Chandra, Pak Dery Bangkit, posisi terakhir apa Pak? Second officer, Cap. Second officer. Oke. Pak Burhanuddin, posisi terakhir sekapal apa Pak? Molim 3, Cap. Wah, ada yang mau ngaku kalau begini ceritanya nih. Oke, nggak pernah. Oke, saya pengen ngasih tahu ya, titik namanya GM kapal. Hati-hati GM kapal dan KG kapal ya. GM kapal, KG kapal, hati-hati. Ya. GM artinya di bawah 0,3 itu berarti stabilitas Bapak sudah berbahaya. Kalau bisa kapal dengan GM harus di atas 0,3. Saya kasih tahu dulunya di situ. Kapal GM yang di bawah 0,3 sering di kapal kontainer karena pemusatan load line-nya ataupun pemusatan permuatan yang berada di atas kapal. Ya, kenapa? Makanya sering terjadi kecelakaan ataupun sering kapal tenggelam itu kapal kontainer gara-gara hal itu. Ya, hal itu karena titik GM-nya itu sangat tinggi, ya, sangat rendah 0,3. Semakin besar titik GM semakin bagus. Ya. Semakin besar titik semakin bagus stabilitas kapal tersebut. Oke, yang ketiga di sini katakan semua bukan opening yang ke arah reservoir buoyancy space atau harus watertight. Artinya di sini yang namanya reservoir buoyancy space itu adalah kalau pernah Bapak dengan kata istilah istilahnya ya, dulu lupa saya, dalam muatan itu ada ruang free surface effect ini namanya reservoir buoyancy space itu tergantung pada free surface effect ya. Ini contohnya adalah muatan-muatan yang memiliki dalam palka memiliki space tersendiri. Artinya muatan itu contohnya liquid ya. Liquid. Jadi mengapa kapal tanker itu lebih baik full sekalian, kosong sekalian. Ya, artinya kenapa? Kalau semakin tinggi nilai free surface effect-nya, maka titik GM ataupun titik stabilitasnya semakin rendah. Sehingga titik bolak-balik antara kapal rolling itu akan semakin besar sehingga mengakibatkan tenggelam. Itu dia. Yang keempat, harus dapat menjamin keselamatan kru. Kalau udah keselamatan kru berarti adalah surat masa layar atau surat izin berlayarnya. Oke, wajah. Oke, yang terakhir lah nomor 5 ini daerah pelayaran internasional yang tadi saya sebutkan. Ya, ini dia. Summer itu di 10 derajat, tropical itu di apa namanya meridian ya, meridiannya saya katakan di tengah lintang tengah antara 0 sampai 10 derajat atau 0 sampai dengan 15 derajat utara, 0 sampai 10 derajat selatan ya. Di atas itu sudah winter namanya. Di atas itu juga winter. Dan di atas winter juga ada yang namanya winter North Atlantic. Nah, ini dia musim-musim waktunya. Winter dimulai 16 Oktober sampai dengan 15 April ya. Summer dimulai 16 April sampai dengan 15 Oktober ya. Ini dia semuanya. Jadi ini pembagiannya. Makanya saya bilang titik di antara lintang 10 sampai dengan 15 itu ada termasuk tropical, ada yang termasuk winter karena dia terbagi atas waktunya. Ya, itu namanya. Itu namanya musom, angin musom. Itu aja. Oke. Ini contohnya plimsomak yang ada di atas kapal. Ya, mungkin sudah biasa cara nyatanya. Bapak-bapak sudah tahu yang tentang draft.
Ya. Oke, itu aja buat hari ini. International Deadline tergantung dalam pelajaran Plim Somak, Bapak-Bapak, yang saya bawa. Kira-kira ada yang pertanyakan, Bapak-Bapak? Cukup, Kep. Cukup. Kita tahu jawabannya dengan pasti. Oke lah. Kalau begitu, saya minta tolong dibuka kameranya, Bapak-Bapak ya. Oke. Oke, saya ucapin terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Selamat jumpa di minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Siap, Kep.